Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati segenap kadar penggerak halal dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kajian halal dari Pusat Kajian Halal ITS. Pada sesi kali ini kita akan berbagi ilmu terkait titik kritis bahan nabati bagian pertama. Ini adalah outline keseluruhan materi yang akan kami sampaikan, yaitu pertama pengenalan halal dan haram, pengenalan najis, pengenalan bahan meliputi hewani, nabati, mikrobial, tambang sintetik campuran, dan juga nanti materi terkait sistem jaminan halal. Ini kami susun seperti ini, dan kita saat ini itu adalah di posisi seperti ini, pengenalan bahan nabati bagian pertama. Untuk yang pertama yaitu pengenalan bahan. Asal bahan untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika ada ini hewani, tumbuhan, mikrobial, dan lain-lain, meliputi mineral, sintetik, dan campuran. Dan kita akan bahas mengenai bahan dan produk nabati. Bahan nabati adalah bahan yang berasal dari tanaman, pada dasarnya adalah halal. Tapi bila diproses dengan menggunakan zat aditif dan atau bahan penolong yang tidak halal, maka bahan tersebut menjadi tidak halal, dalam kata lain adalah haram. Ini adalah komponen bahan nabati yang dimanfaatkan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dried product, meliputi sayuran, buah-buahan, kemudian tepung terigu yang ini selalu kita pakai sehari-hari untuk membuat roti dan sebagai makanan kita sehari-hari untuk breakfast. Kemudian adalah oleoresin, ini adalah ekstrak untuk cabai, rempah-rempah, dan sebagainya. Emulsifier nabati, kemudian ada hydrolyzed vegetable protein, minyak nabati dan margarin, gula, 8 pewarna, 9 jam atau selai, kemudian 10 manisan buah-buahan, ke-11 sari buah dan konsentrat, ke-12 buah-buahan kalengan, ke-3 adalah saus tomat, saus cabai, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pati dan turunannya. Karena banyaknya yang akan kita bahas, oleh karena itu saat ini akan kita bagi dua, yang untuk 1 sampai 6 akan kita bahas di bagian pertama. Berikut adalah identifikasi titik kritis dari bahan nabati. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apakah ada pengolahan? Jika tidak ada, maka tidak ada non kritis. Dan jika ada pengolahan, maka ada pertanyaan berikutnya, apakah termasuk menggunakan mikrobial? Jika iya, maka ada pertanyaan lagi, ditanya apakah ini termasuk fermentasi khamar tujuannya. Jika tidak fermentasi khamar, maka dianalisa titik kritisnya. Jika memang ini untuk fermentasi khamar, maka mutlak di sini adalah haram dan najis. Kembali ke sini, jika menjawab tidak ada kultivasi mikrobial, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah ada penambahan bahan tambahan atau bahan penolong? Jika tidak ada, maka tidak ada titik kritis atau halal. Jika ada bahan penolong, maka jawabannya ada evaluasi titik kritisnya di sini. Ini adalah contoh yang pertama, dried product, yang meliputi sayuran, buah-buahan. Jadi produk yang berasal dari tanaman diproses dengan atau tanpa dikecilkan ukurannya,
kemudian dikeringkan. Dapat ditambahkan bahan pengisi seperti maltodextrin atau laktosa, atau dapat pula dilapisi minyak nabati seperti resin atau kismis. Jadi titik kritis dari bahan-bahan ini, dried product ini, yaitu bahan aditifnya seperti laktosa dan minyak nabati. Di sini kita bahas dua di sini. Ini perlu pengetahuan, ini sangat diperlukan sekali bagi para pengusaha yang menekuni di dried product dan juga para pembeli ya, supaya lebih tahu. Jadi laktosa, kenapa laktosa? Ini perlu dicek bahan penggumpal pada pemisahan whey, karena rennet ini bisa dari hewan, dan bila menggunakan hewan halal maka kita harus mengecek cara penyembelihannya. Kemudian minyak nabati, titik kritisnya adalah karbon aktif pada proses pemujatan minyak. Kita akan bahas detail satu persatu terkait titik kritis ini. Yang pertama adalah laktosa. Di sini dikatakan sekali lagi, laktosa itu perlu dicek bahan penggumpal pada pemisahan whey. Jadi kalau kita seperti pada PowerPoint yang lalu terkait titik kritis di bahan hewani, ini adalah proses ya, susu dan turunannya. Susu ini digumpalkan menjadi keju dan whey di sini. Dan whey nanti diproses lagi, nanti hasilnya adalah laktosa di sini. Jadi titik kritisnya ini adalah di penggunaan rennetnya di sini. Rennet itu apa? Rennet adalah sekelompok enzim yang dihasilkan oleh lambung binatang menyusui untuk mencerna susu ibu. Sekali lagi ini ya, jika binatangnya tersebut dari hewan yang haram, maka jelas haram. Tapi kalau binatang tersebut terbuat dari hewan yang halal, maka dicek cara penyembelihan hewan tersebut. Ini adalah produk animal rennet ya. Jadi rennet yang berasal dari hewan, dan juga ini adalah sudah ada rennet yang berasal dari nabati, vegetable nabati. Berikutnya minyak nabati. Ya, ini mungkin banyak orang yang heran, kenapa minyak nabati kok ada titik kritisnya dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi minyak nabati ini titik kritisnya bukan di minyaknya, tapi di dalam proses refiningnya, refinery-nya. Jadi ini saya kasih gambaran ya. Jadi crude minyak mentah yang ekstrak dari tumbuh-tumbuhan biji-biji itu, di sini ada dua proses macamnya di industri itu. Ada yang namanya physical refining di sini, kemudian ada juga namanya chemical refining. Jadi bedanya apa di sini? Ketika physical refining, pertama kali di sini acid degaming, kemudian dewaxing, bleaching, kemudian deodorization di sini, dan akhirnya produknya berupa edible oil, minyak yang dapat langsung dimakan seperti berbagai merek yang ada di Indonesia ya, sepertinya macamnya banyak sekali lah ini. Sedangkan chemical refining di sini ini ada degaming, alkali neutralization, dewaxing, bleaching, dan juga deodorization. Jadi bedanya adalah di alkali neutralization ini di sini ya. Bedanya di sini antara physical dan chemical refining. Nah, titik kritis selama proses refining minyak ini itu ada di bleaching di sini, pemucatan minyak. Jadi proses bleaching ini kadang-kadang digunakan activated carbon yang dapat berasal dari kayu, tempurung kelapa, atau juga dari tulang hewan. Sekali lagi, jadi kalau misalkan tulang hewannya ini dari tulang babi begitu, karena negeri tersebut banyak memproduksi babi, maka sudah tidak ada perdebatan lagi, semua babi dan turunannya, produk turunannya adalah haram dan najis. Maka di sini nanti minyaknya adalah masuk dalam haram. Jika tulang hewan tersebut dari hewan yang halal, maka juga lagi
cek lagi bagaimana penyembelihannya, proses penyembelihannya sesuai dengan syariat apa tidak, begitu. Berikutnya adalah tepung terigu. Nah, ini juga demikian. Tepung terigu, gimana ceritanya tepung terigu itu kok masuk detik kritis gitu? Ini kan banyak sekali yang belum tahu. Tiap hari kita menggunakannya sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, tepung terigu ini kalau jenengan lihat di labelnya, bungkusnya, itu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2, asam folat, zat besi dan seng di sini. Zat-zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh, ya. B1 tiamin, B2 riboflavin, ini sangat baik untuk saraf dan sebagainya, di mana tubuh tidak bisa memproduksi B1 dan B2. Oleh karena itu diambil dari makanan. Ini ditambahkan, sengaja ditambahkan di dalam tepung terigu. Nah, titik kritisnya ini adalah bahan pemerkaya tersebut. Kita bahas di sini adalah vitamin. Vitamin ini perlu ditelusuri asal-usul bahan untuk pembuatan vitamin tersebut. Dan jangan lupa serta ini kemungkinan penggunaan pelapis atau coating yang dapat berupa gelatin, ya. Ini dicek sumbernya gimana. Dan jika vitamin tersebut diproduksi secara fermentasi, perlu dicek juga media produksinya. Ini akan kita bahas satu-satu, ya, terkait dengan asal-usul pembuatan vitamin dan juga nanti terkait dengan pelapisnya. Pertama, ya, ini kita bahas asal-usulnya. Perlu ditelusuri asal-usul bahan pembuatan vitamin. Bila diproduksi secara fermentasi, perlu dicek media produksinya. Ini adalah gambaran proses, ya. Jadi vitamin B1, B2 ini ternyata diproduksi secara fermentasi di sini. Jadi kalau dalam fermentasi ini ada beberapa media ada beberapa bahan, ya, yang diperlukan. Pertama, bahan bakunya sendiri dan juga mikroorganismenya. Dan dalam proses pengembangan mikroorganisme ini diperlukan media di sini. Ada soy sumber protein, ya, soyton dan sebagainya di sini vitamin. Nah, untuk pengembangan inokulum dan fermentasi produk, mikroorganisme membutuhkan media. Jadi di sini ditengarai nanti ada pembahasan khusus, ya, tentang bahan titik kritis bahan mikroba, gitu. Bahan titik kritis bahan mikrobial di season berikutnya. Jadi di sini saya tidak jelaskan sedetail, nanti kita detailkan di section berikutnya. Jadi bahan penyusun media bisa berasal dari bahan yang haram di sini. Kemudian berikutnya tentang pelapis, ya. Jadi vitamin itu perlu ditelusuri juga kemungkinan penggunaan pelapis coating yang dapat berupa gelatin. Jadi coating di sini gelatin itu juga dapat berasal dari kulit dan tulang hewan. Jadi Anda bisa melihat di Fatwa MUI tahun 2012 nomor 47 dan juga tahun 2014 nomor 56. Di sini juga sudah kami jelaskan di season sebelumnya, ya, terkait dengan kumpulan fatwa MUI tentang pangan, obat dan kosmetika. Jadi jangan semua bisa melihat lagi kumpulan tersebut dan dilihat detailnya. Dan sekali lagi, jika kulit tulang hewan tersebut berasal dari hewan yang haram, maka jelas jatuhnya vitaminnya, kemudian tepung terigunya jadinya haram. Tapi bila menggunakan hewan yang halal, maka cek cara penyembelihannya sesuai dengan syariat apa tidak. Ini sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2003 nomor 4 dan Fatwa MUI 2009 nomor 12 tentang penyembelihan, standarisasi, sertifikasi penyembelihan hewan. Yang ketiga, oleoresin, yaitu ekstrak cabai, ekstrak rempah-rempah dan lain-lain. Ini sekali lagi cabainya, rempah-rempahnya 100% halal. Bagaimana titik kritisnya, ya? Jadi dibahas di sini. Untuk oleoresin yang harus larut air, water soluble di sini, itu ditambahkan emulsifier. Jadi emulsifiernya bisa berupa polisorbat atau twin dan juga bisa gliserol monooleat. Lah,
titik kritisnya di sini terkait emulsifiernya ini. Jadi perlu diketahui sumber bahan tersebut karena dapat berasal dari lemak hewan yang ya glisir monolet dan sebagainya. Ini juga telah kami bahas di sebelumnya di titik kritis bahan hewani terkait penggunaan lemak hewan ya. Sekali lagi, jika lemaknya itu diambil dari hewan yang haram, babi, anjing begitu, maka hukumnya oleh resin nanti jatuh ke haram. Dan bila menggunakan hewan halal, maka sekali lagi dia bangkai atau tidak. Jadi dicek cara penyembelihannya ya di sini. Kemudian dibahas ini tadi ada emulsifier terbuat dari hewani, dan di sini juga kita bahas emulsifier yang dari nabati. Terus kenapa dari nabati kok juga ada titik kritisnya? Baik, di sini ada dua, soya lecithin ya, dan juga mono atau diglyceride di sini. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Soya lecithin itu terbuat dari kedelai. Ya, soyanya sendiri, kedelainya sendiri adalah halal. Namun ketika pembuatan emulsifier itu ada bahan tambahan lain seperti untuk memperbaiki sifat fungsionalnya. Ini contohnya adalah pakai enzim fosfolipase ini titik kritisnya. Jadi titik kritis di emulsifier nabati adalah terkait penambahan enzim fosfolipase. Enzim ini perlu ditelusuri sumbernya atau media produksinya bila merupakan enzim mikrobial. Sekali lagi, untuk titik kritis dari soya lecithin ini adalah bahan penyusun media bisa berasal dari bahan haram, maka hukumnya nanti bisa jatuhnya ke haram. Dan terkait pembahasan mikrobial ini nanti akan kita bahas detailkan lagi di session berikutnya. Kemudian emulsifier nabati selainnya yaitu mono atau diglyceride di sini. Ini merupakan hasil hidrolisis minyak nabati ya. Minyaknya sendiri ini adalah halal begitu ya, dan titik kritisnya di sini ya, minyaknya sendiri ini adalah halal dan bisa jatuh jadi haram kembali ke sebelumnya apabila dia bersinggungan dengan bahan yang haram. Titik kritis sekali lagi dari emulsifier mono atau diglyceride ini adalah bila dalam prosesnya produksi itu menggunakan enzim. Enzim tersebut perlu ditelusuri sekali lagi sumbernya atau media produksinya bila merupakan enzim mikrobial di sini. Bahan penyusun media bisa berasal dari bahan yang haram. Berikutnya di sini yang kelima, hydrolyzed vegetable protein di sini merupakan produk yang dihasilkan dari hidrolisis nabati ya, berprotein tinggi. Contohnya kedelai dan lain-lain. Sekali lagi titik kritisnya di sini adalah bila bahan hidrolisisnya yang digunakan adalah enzim. Hampir sama semuanya ini. Jadi perlu ditelusuri sumber enzim ya. Sumber enzimnya diambil dari mana? Dari binatang atau dari media produksi ya, fermentasi ya. Ini medianya itu bisa juga berasal dari bahan haram. Bapak Ibu sekalian, dari sini sangatlah jelas ya, itu sangat kompleks, detail penelusurannya. Jadi oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sekalian ingin simpel saja, sederhana, nggak mau bingung, nggak mau rumit begitu, ada satu cara untuk melakukannya, yaitu pilihlah produk-produk yang ada logo halalnya. Jadi bagi para pedagang, daripada ribet tentang itu, udah bahan masaknya semuanya itu pilihlah produk yang ada logo halalnya, sudah beres insya Allah ya. Kan Bapak Ibu sekalian yang beli juga aman ya, nggak ada rasa was-was begitu. Dan Bapak Ibu yang penjual, terutama yang UKM ini juga begitu, tidak ada rasa penyesalan nanti karena menjual barang haram kepada masyarakat sekitar. Demikian Bapak Ibu sekalian, informasi sedikit terkait bahan-bahan
nabati, titik kritis bahan-bahan nabati, bagian 1. Dan akan kita lanjut berikutnya, titik kritis bahan nabati bagian 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.